kita sambut Bapak Purdi E. Chandra. Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah sedikit lihat joger ya. Itu contoh orang gila gitu ya. Saya pernah dimuat di majalah SWA berenam waktu itu. Jadi ada 6 pengusaha gila di Indonesia. Salah satunya adalah saya, Pak Joger, ada Bob Sadino. Jadi memang itu contoh-contoh pengusaha gila di Indonesia. Jadi dicap gila itu kalau saya senang. Nah, sebelum saya mulai presentasi saya kira ada baiknya saya perkenalkan diri. Teman-teman ada yang belum kenal saya? Sudah ngerti semua? Belum kan? Ya. Nama saya Purdi E. Chandra. Purdi E. Chandra. Banyak yang tanya saya, Pak E-nya itu apa? Tadi di belakang juga ada wartawan yang tanya, Pak E-nya itu apa? E-nya itu ternyata setelah besar ini baru saya tahu bahwa E itu singkatan dari entrepreneur gitu. Pengusaha. Untung saya pakai E. Saya pernah kuliah di Jogja. Jadi waktu itu saya kuliah di 4 fakultas, 2 di Gajah Mada, 2 di negeri. Elektro, psikologi Gajah Mada, dan sastra Inggris matematika di negeri. Alhamdulillah tuh, gak ada yang selesai, part-partnya gak ada yang selesai. Jadi kalau saya selesai, mungkin saya tidak pernah jadi pengusaha. Saya yakin tadi Bapak Ibu yang berdiri di depan itu termasuk yang mungkin dulu sekolahnya pintar. Kalau kayak saya yang bodoh-bodoh, saya yakin jadi pengusaha. Jadi kalau pintar biasanya jadi dosen. Nah, menurut saya kalau mau jadi pengusaha ini yang masih mahasiswa, IP-nya jangan tinggi-tinggi. Minim ya atau maksimum 2 lah, itu sudah bagus. Kalau sekarang sudah terlanjur 3, segera diturunin tuh. Saya termasuk yang sekolahnya tidak begitu pintar, jadi sedang-sedang. Dan saya mendirikan Prima Gama tahun 82. Nah sekarang Prima Gama sudah punya outlet 580 di seluruh Indonesia. Saya pengen sampai 1000 misalnya. Nah, ternyata apa? Kalau kita bicara mau jadi pengusaha atau mau mengembangkan usaha, itu memang tidak pernah lepas dengan apa yang namanya mindset yang ada di dalam diri kita. Saya termasuk yang tadi pendidikan nggak begitu bagus, walaupun akhirnya saya juga lulus, saya juga punya gelar sarjana ekonomi, punya MBA, tapi kan saya dapat setelah jadi pengusaha. Saya dirikan perguruan tinggi itu, saya ketua yayasan, terus saya ikut kuliah di situ. Ya mesti lulus kan, nggak mungkin nggak lulus. Biasanya nggak pada berani sama saya. Yang punya ikut biasanya. Tapi saya kira memang sistem pendidikan kita itu mengajari kita sejak dari SD atau TK sampai dengan perguruan tinggi itu adalah yang diolah itu adalah otak kirinya, gitu. Otak kirinya. Sedangkan kalau mau jadi pengusaha mesti otaknya otak kanan. Otak kiri itu apa? Otak kiri itu otak yang rasional, logis. Kalau berpikir teratur, gitu ya. Lurus, linear. Otak kanan adalah otak yang tidak logis. Kalau berpikir loncat-loncat, tidak lurus,
berbeda dengan yang kiri. Kreatif itu ada di otak kanan. Nah, sehingga karena pendidikan kita itu adalah kiri, orang Indonesia banyak yang tidak jadi pengusaha, sulit untuk jadi pengusaha karena terlalu tadi hitung-hitung. Belum buka usaha sudah dihitung-hitung. Angkanya bikin-bikin sendiri, hitung-hitung. Tapi nanti takut-takut sendiri. Ya kan? Kadang hitung nih, mau usaha hitung modalnya berapa, nanti baliknya kapan gitu. Dicari apa? BIP-nya, ya. Jadi berangkat aja belum dan mikir balik coba. Itu karena otak kirinya tadi, karena otak kirinya. Nah, jadi apa? Karena saking hitung-hitungan tadi, sehingga memang sulit memulai usaha itu sulit. Kita ini sering saya ceritakan sejak SD, waktu masuk kelas 1 kita diajari menulis saja orang Indonesia itu diatur. Anda pernah alami kan, nulis pakai garis gitu, terus nanti nulisnya miring ke kanan gitu kan? Orang Indonesia bersama, tulisannya miring ke kanan dan teratur gitu. Itu kiri. Coba kalau Bapak Ibu nih, kalau ada dapat surat dari orang Amerika, gimana tulisan mereka? Jelek, ceker rayap, dan itu kreatif. Jelek itu kreatif. Tapi kan jauh kerja, jelek, kreatif gitu. Kreatif. Contekan nggak boleh, itu kan nggak benar itu. Harusnya itu malah disarankan gitu. Kalau saya punya sekolah, justru anak-anak saya ajarin. Kan ada istilah yang bagus sekarang selain contekan itu namanya franchise, gitu kan? Kan franchise itu kan mencontek. Jadi oke, anak-anak silakan franchise gitu. Itu saya kira yang tidak diajarkan di sekolah kita. Harusnya boleh. Saya pernah seminar di depan guru-guru SMA, kepala sekolah di Jakarta. Saya cerita begini dan seminggu kemudian saya dapat SMS, Pak, betul Pak, sudah saya praktekkan itu anak-anak boleh saya suruh nyetek semua dan hasilnya lebih bagus. Yang namanya mencontek mesti lebih bagus, nyatanya jadi lebih bagus. Nah, anak-anak yang tidak pintar di sekolah itu mengapa dia tidak pintar? Yang tidak pintar itu sebetulnya kreatif. Orang anak-anak nggak pintar itu kreatif. Coba jawaban A, B, C, D, E harusnya dia jawab A, malah dia jawab B, malah jawab C. Dia pilih yang salah, gitu kan? Yang tidak sama dengan gurunya gitu. Jadi jawabnya nggak sama dengan dosennya, dan itu adalah kreatif. Jadi anak-anak yang nggak pintar itu sebetulnya kreatif, bukan bodoh gitu ya. Tapi karena dia nggak mau saya nggak mau dosen, saya punya pendapat sendiri gitu. Walaupun salah. Jadi banyak hal, termasuk apa? Coba sekarang kalau saya tanya, mungkin dicarikan papan tulis nanti Pak Ayus, dicarikan papan tulis apa gitu ya. Nanti setelah istirahat mungkin ya. Menggambar pemandangan alam. Kalau saya minta untuk menggambar pemandangan alam, itu selalu yang digambar apa? Gunung, dan gunungnya selalu selalu. Apa dulu lihat gunungnya berburu atau gimana? Itu selalu gitu dua. Ada matahari, gitu kan? Gitu ya. Terus ada jalan, gitu. Selalu begitu. Jadi kayaknya udah nempel betul di kita itu pemandangan alam. Nggak pernah kita tuh bikin pemandangan alam yang mungkin gunungnya 7, mataharinya 5 misalnya. Kan boleh aja kan, namanya kan gambar. Jadi memang dari kecil sudah begitu. Apalagi guru kita itu ngasih pelajaran bahasa membaca itu begini. Ibu ke pasar membeli sayuran. Bukan menjual. Ya karena yang membuat tulisannya itu guru yang tidak pernah jual. Jadi membeli.
Jadi kalau dulu waktu kecil kita itu bacaannya ibu ke pasar menjual sayuran, saya yakin udah jadi pengusaha semuanya. Jadi memang dari pendidikan jelas kita ini amat sangat kiri. Contoh, udahlah ngatur-ngatur kursi begini ini kan juga ini duduk kiri, duduk teratur begini kiri, ini kiri. Nah, gimana sekarang kita rubah menjadi duduk yang kanan, yang tidak teratur seperti ini. Mau nggak dirubah? Nah, coba sekarang yang kan di sini coba dirubah yang di orang gitu, jangan seperti ini. Ayo fokusnya ke saya, nggak maju dikit. Coba semua tirukan gerakan tangan saya, coba semua. Depan ya, yang kirinya kembalikan. Bareng ya. Saya kira memang kita akan kesulitan. Kalau di persen paling hanya 3% yang bisa melakukan seperti ini. Mengapa? Ya tadi kan, yang kita yang lingkungan kita membolehkan tangan yang baik itu kan tangan kanan. Menulis pakai tangan kanan. Semua kegiatan itu di tangan kanan. Kiri itu nggak dikasih apa-apa. Padahal kanan itu adalah kepanjangan dari otak kiri kita. Kanan itu otak kiri, kiri itu otak kanan. Nggak tahu dulu kiri itu salahnya apa, nggak pernah dipakai. Dan kiri hanya diberi kegiatan sekali aja kalau pagi baju. Bersih-bersih gitu. Padahal kiri itu adalah otak kanan. Orang-orang Amerika, saya pernah lihat Presiden Clinton itu tanda tangan pakai kanan kiri. Anda lihat George Bush waktu dia datang ke Indonesia, coba ngelambaikan tangan gimana aja, ini kan, kanan kiri, kirinya aktif. Tapi orang-orang kita memang kanannya yang aktif. Gimana kita bisa rubah sama-sama yang kiri itu menjadi kanan? Mungkin satu dulu ada pertanyaan tentang otak kiri otak kanan sebelum saya dalami lagi. Satu aja apa tentang otak kanan? Ada yang tanya? Sudah ngerti semua berarti? Jadi cukup ya? Pak, kan otak kanan yang berfungsi. Nah, di dalam keseimbangan hidup itu apa yang sebenarnya yang diperlukan, otak kanan atau otak kiri atau dua-duanya yang harus kita jalankan gitu Pak?